Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengaran nggak, Dek? Kedengeran, Pak. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam 9.45 tepat kita mulai ya. Hari ini saya ingin membahas tentang kode etiknya dari IAI ya. Sebenarnya ini pertemuan minggu depan, tapi saya pindah ke minggu ini ya, supaya Anda masih bisa membayangkan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kode etiknya UIA ya. Anda bisa membayangkan perbedaannya apa antara kode etiknya IAI dengan kode etiknya UIA ya. Saya share screen dulu. Sudah muncul ya. Tayangannya sudah muncul belum, Dek? Udah, Pak. Ya. Jadi kita hari ini akan bahas kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek ya, Ikatan Arsitek Indonesia ya. Yang kemarin kita membahas kode etiknya UIA ya. Nah, kode etiknya dari IAI ini ya, cakupannya adalah kode etik sebentar. Jadi cakupan kaidah dari dari kode etik arsitek yang dimiliki oleh IAI, cakupannya itu meliputi kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek ya. Nah, di dalamnya ada kaidah dasar, ada standar etika, ada kaidah tata laku profesi. Nah, kaidah dasar itu isinya adalah pengarahan secara luas sikap beretika dari seorang arsitek. Itu kaidah dasar, itu yang kemudian mendasari adanya standar etika. Ya, nah, standar etika sendiri adalah ini tujuan yang ingin dicapai yang lebih spesifik dan lebih baku ya, yang harus ditaati. Ditaati oleh siapa? Oleh setiap anggota dari IAI ya, pada saat dia bertindak dan berprofesi sebagai arsitek ya. Nah, kaidah tata laku ini adalah terjemahan dari standar etika. Kalau kemarin di UIA ya, ada poin-poin utamanya, kemudian ada aplikasinya. Di IAI juga sama. Standar etika, kemudian aplikasinya ada di kaidah tata laku. Nah, kaidah tata laku ini sifatnya wajib untuk ditaati. Oleh siapa ya? Oleh anggota IAI. Nah, kalau ada pelanggaran terhadap kaidah tata laku, ya maka akan dikenai tindakan sanksi, ya, sanksi keorganisasian IAI. Ya. Nah, kalau ada pelanggaran dan sanksi, ya, sudah diatur di dalam ADART-nya, ya, sudah diatur di dalam ADART-nya IAI ya, dan juga ada di kode etik dan kaidah tata laku IAI. Ya. Nah, biasanya kalau ada pelanggaran, ya, pertama kali yang akan dilakukan adalah peringatan tertulis dulu, ya.
peringatan tertulis, ya. Kemudian ada peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga, ya. Dan itu dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, ya. Misalnya ada peringatan tertulis pertama, berjalan 2 bulan, tidak ada perhatian dari anggota, ada peringatan tertulis kedua, berjalan 2 bulan, tidak ada perhatian lagi, dikeluarkan peringatan tertulis ketiga. Nah, yang kedua, kalau tadi adalah peringatan tertulis, ya. Yang kedua, pembatasan sebagian hak, ya, dan kewenangan sebagai anggota IAI. Jadi kalau di peringatan itu sudah sampai 3 kali surat peringatan tidak ada tanggapan, ya, maka akan ada pembatasan hak dan kewenangan, ya. Pembatasan sebagian hak dan kewenangan dari anggota IAI, ya. Kalau itu tetap tidak digubris, ya, maka akan dilakukan pembekuan untuk sementara keanggotaan IAI, ya. Jadi pembekuan itu hanya untuk sementara, ya. Tapi kalau nanti pembekuan sementara juga tidak ditanggapi, maka langkah yang keempat, pencabutan keanggotaan IAI secara penuh, ya. Otomatis kalau dicabut keanggotaannya, maka dia tidak bisa berprofesi sebagai arsitek, ya. Kalau mau ikut lelang misalnya, dia tidak bisa. Dia hanya bisa beroperasional terhadap proyek-proyek yang tidak resmi, ya. Kalau proyek-proyek yang resmi, ya, selama keanggotaannya sudah dicabut, ya, dia tidak bisa ikut serta. Nah, kasus-kasus yang terkait dengan perilaku yang tidak profesional, ya, dan tidak atau belum tercakup dalam kaidah kode etik dan kaidah tata laku ini, ya, akan ditangani oleh Dewan Kehormatan IAI. Jadi IAI itu punya Dewan Kehormatan, ya. Nah, di kaidah dan tata laku ini sudah diatur poin-poin pelanggarannya. Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu tidak disebutkan di dalam kaidah tata laku profesi tadi, ya, maka yang menangani adalah Dewan Kehormatan IAI, ya. Nah, setiap anggota IAI itu punya kewajiban melaporkan pelanggaran, ya, terhadap kaidah kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek, ya. Lapornya kepada siapa? Lapornya kepada Dewan Kehormatan IAI, ya. Ya, jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu sudah diatur. Nah, kemarin pada saat kita membahas tentang etika profesinya UIA, ya, ada tugas yang harus Anda kerjakan yang kaitannya dengan pelanggaran kode etiknya UIA, ya. Contoh-contoh pelanggaran kode etiknya yang sudah dibuat oleh UIA. Nah, kalau sudah ada pelanggaran, kalau di IAI itu sudah ada penanganannya. Jadi yang sudah kita bahas dengan surat peringatan, pencabutan sebagian hak, ya, terus ada pembatasan hak, ada pembekuan, sampai yang paling berat adalah pencabutan keanggotaan, ya. Nah, kalau kita melihat sistematikanya sendiri, sistematika dari etika profesi dan kaidah tata laku IAI, ya, kaidah tata laku profesi arsiteknya IAI, maka isinya atau sistematika pembahasannya seperti ini. Jadi pertama ada mukadimah, ada pembukaan. Kemudian ada kaidah dasar 1, ini kewajiban umum. Di mana kaidah dasar ini kemudian
diwujudkan dalam bentuk standar etika. Standar etika pertama tentang pengabdian, pengetahuan, dan keahlian, standar keunggulan, warisan alam, budaya, dan lingkungan, nilai hak asasi manusia, dan yang keenam, arsitektur, seni, dan industri konstruksi. Itu kaidah dasar 1. Kemudian kaidah dasar 2 isinya adalah kewajiban terhadap masyarakat. Ya. Kewajiban terhadap masyarakat. Nah, tentu saja pengertian masyarakat di sini adalah masyarakat sebagai pengguna jasa dan juga masyarakat di sekitar kita di mana kita tinggal, di mana kita hidup bersosialisasi. Nah, di kewajiban di kaidah dasar 2 ini ada standar etikanya 1 dan 2 ya, tata laku dan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum ya. Kemudian yang ketiga ada kaidah dasar 3 ya. Di mana di dalamnya isinya adalah kewajiban kepada pengguna jasa ya, otomatis memang kita harus punya kewajiban terhadap pengguna jasa kita. Nah, kewajiban kepada pengguna jasa diatur etikanya ada 4 ini. Ada kompetensi, ada kerahasiaan, ada kejujuran, dan ada perbedaan kepentingan. Ya. Nah, kaidah dasar yang keempat ya, itu adalah kewajiban kepada profesi. Kalau Anda masih ingat minggu kemarin ya, kalau diperhatikan secara detail ya, isinya itu hampir sama dengan kaidah dasarnya etika profesinya UIA. Ya. Ini bisa dipahami karena IAI itu menjadi anggotanya dari UIA. Ya. Jadi ada ada anggota organisasi induk ya, organisasi induk tingkat dunianya itu UIA. Ya. Nah, biasanya kemudian IAI mengambil apa yang sudah ada di UIA. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan isinya hampir sama dengan yang dimiliki oleh UIA. Ya. Kemudian kaidah dasar 5 itu kewajiban terhadap sejawat. Maksudnya sejawat itu adalah sesama arsitek. Jadi kita punya kewajiban sesama arsitek ya, yang diwujudkan dalam bentuk 5 etika ini. Ada semangat kesejawatan, ada pengakuan kesejawatan, ya, imbalan jasa yang sepadan, ada partisipasi dalam sayembara, ada penilaian atas arsitek lain. Ya. Nah, yang terakhir isinya di situ ada good governance. Ya. Nah, di dalam good governance ini sebetulnya dalam rangka good governance ini dilakukan dalam rangka keterbukaan sebetulnya. Prinsip-prinsip kaidah spesifik, kaidah profesi ya, itu ada 6 ini. Integritas, kemampuan profesional, solidaritas dan kemampuan bekerja sama ya. Solidaritas dan kemampuan bekerja sama itu menjadi penting karena arsitek itu nanti kalau sudah terjun ke lapangan tidak bekerja sendiri. Ya, dia akan bekerja dalam bentuk tim ya. Sehingga di situ dituntut kemampuan bekerja sama ya. Kemudian tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara. Kemudian arsitek juga harus bisa mempunyai daya saing global ya. Ya. Karena kemarin di kuliah kemarin ya, saya mengharap Anda tidak hanya berkutat di Indonesia saja. Anda tidak hanya berkutat di kabupaten, tapi Anda naik ke tingkat provinsi, dari provinsi nanti Anda naik ke tingkat nasional. Nah, kalau di tingkat nasional sudah dikuasai, bisa kemudian naik ke tingkat global, ke tingkat dunia. Oleh karena itu Anda harus punya daya saing global. Kemudian yang keenam, kesamaan hak setiap profesi. Ya. Nah, kita akan coba melihat, nanti saya tidak akan membahas satu persatu ya, saya minta
nanti Anda cermati ya, Anda cermati sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya, hanya pada poin-poin tertentu saja nanti akan saya jelaskan. Misalnya ya, kita mulai masuk ke kaidah dasar 1. Kaidah dasar 1 isinya adalah kewajiban umum ya, di mana setiap arsitek harus menguasai pengetahuan dan teori mengenai seni budaya, ilmu. Nah, ilmu di sini tentu saja kaitannya dengan arsitektur ya, ilmu arsitektur, kemudian cakupan kegiatan dan keterampilan arsitektur ya, yang diperoleh dan dikembangkan baik melalui pendidikan formal, informal maupun non formal. Pendidikan formalnya seperti saat ini Anda baru kuliah di prodi arsitektur. Informalnya nanti Anda bisa ikut kursus, bisa ikut pelatihan, ya. Ataupun yang non formal misalnya Anda ikut seminar, Anda ikut workshop, ya. Jadi untuk menguasai tadi ya, pengetahuan dan teori seni budaya, ilmu arsitektur, ya, keterampilan arsitektur itu bisa dilakukan dengan cara pendidikan formal, informal maupun non formal. Ya. Nah, proses pendidikan, pengalaman dan peningkatan keterampilan itu mampu membentuk kecakapan dan kepakaran. Ya. Itu yang dinilai melalui pengujian keprofesian di bidang arsitektur. Nah, biasanya memang kalau Anda mau jadi anggota IAI, nanti disuruh untuk membuat portofolio. Portofolio itu adalah apa yang sudah pernah Anda capai selama Anda pada taraf tertentu, misalnya sudah lulus gitu ya, Anda pernah melakukan apa. Itu nanti yang akan dinilai. Dinilai melalui pengujian keprofesian di bidang arsitektur. Pengujian keprofesian di bidang arsitektur. Nah, artinya portofolio yang harus Anda buat tadi harus menggambarkan pengalaman yang pernah Anda punya apa. Pengalaman di bidang arsitektur. Ya. Keprofesian di bidang arsitektur. Ya. Nah, secara umum ya arsitek memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai budaya dan arsitektur, menghargai dan ikut berperan, serta dalam mempertimbangkan aspek sosial, aspek lingkungan, ya, untuk setiap kegiatan profesinya. Jadi pada saat kita mengerjakan proyek misalnya ya, nah kita harus mempertimbangkan ini, menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai-nilai budaya. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda masih ingat kemarin pada saat sekarang kan Anda stupa 6 ya, pada saat Anda stupa 3, 4 ya, Anda diminta untuk apa namanya, membuat bentuk yang kaitannya dengan regionalisme. Itu salah satu nilai-nilai budaya ya, yang kaitannya dengan arsitektur, bentuk-bentuk arsitektur yang mengarah ke regionalisme. Kemudian juga menghargai dan ikut berperan serta dalam mempertimbangkan segala aspek sosial. Pada saat kita mengerjakan proyek ya, salah satu yang harus kita pertimbangkan aspek sosial dan aspek lingkungan. Ya. Aspek sosial dan aspek lingkungan. Ya. Nah, kemudian kaidah dasar 1 ini dibuat lebih detail di standar etika. Ya. Ada standar etika 1, itu kaitannya dengan pengabdian diri. Standar etika 2 kaitannya dengan pengetahuan dan keahlian. Ya. Arsitek dituntut untuk berupaya meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau Anda sudah lulus, Anda sudah menangani pekerjaan, Anda juga harus tetap memikirkan pengembangan diri. Ya, arsitek berkelanjutan. Ya. Harus bisa meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Ya. Serta sikap profesionalnya. Itu bisa dilakukan dengan cara tadi, Anda ikut kursus, Anda ikut pelatihan, Anda ikut workshop, Anda ikut seminar. Ya. Nah, standar
etika yang ketiga ya, masih dalam lingkup tadi ya, kaidah dasar 1 ya, adalah standar keunggulan. Arsitek selalu berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu karyanya, ya, meningkatkan mutu karyanya. Nah, untuk bisa meningkatkan mutu karyanya tentu saja kan Anda harus tadi meningkatkan kemampuannya, meningkatkan pengetahuan dan keahlian, ya. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan mutu karyanya, ya. Setiap ada seminar Anda ikut, setiap ada workshop Anda ikut. Itu dalam rangka untuk meningkatkan mutu karyanya dan meningkatkan tadi ilmunya, ya. Itu bisa dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, dan penerapan arsitektur. Nah, standar yang keempat, standar etika 14 itu kaitannya dengan warisan alam, budaya, dan lingkungan, ya. Itu tidak saya jelaskan, saya langsung ke kaidah tata laku 14. 14 itu bagian dari standar etika 14 ya. Ada kaidah tata laku 1401, 1402 dan seterusnya. Itu yang kaitannya dengan warisan alam, budaya dan lingkungan, ya. Ya. Jadi di standar etika 14 itu didetailkan lagi di kaidah tata laku, ya. Di standar, ya, standar etika 14, ya, pendetailan aplikasinya ada di kaidah tata laku 1401. Ya. Sampai 140 berapa ini 1404 ya. Nah, kemudian ada standar etika 15. Ini kaitannya dengan nilai hak asasi manusia, ya. Yang arsitek punya kewajiban menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam setiap upaya menegakkan profesinya, ya. Kaitannya apa dengan HAM? Kaitannya apa dengan hak asasi manusia, ya. Contoh real yang paling simpel misalnya ya, kenapa pada saat Anda mendesain ya, Anda disuruh untuk membuat jalur sirkulasi untuk difabel, ya. Ya karena HAM ini, kaitannya dengan HAM ini, sehingga hak mereka ya, hak mereka itu kita wadahi dengan jalur sirkulasi yang khusus untuk difabel, ya. Supaya kalau mereka mau berkegiatan di dalam bangunan yang kita desain, itu tidak terkendala dengan jalur sirkulasi. Nah, bentuknya apa? Di dalam desain biasanya bentuknya ramp. Ada ramp, ada lift, bisa juga misalnya ada eskalator, ya. Itu contoh kaitannya dengan hak asasi manusia, ya, yang terkait dengan mereka-mereka yang difabel, ya. Kemudian standar etika 15 ini diterjemahkan ke kaidah tata laku 1501, ya. Nah, dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, arsitek bersikap tidak membeda-bedakan seseorang, golongan, ya, atas dasar penilaian ras, suku, agama, kebangsaan, cacat. Nah, ini cacat itu tadi yang difabel tadi, atau orientasi gender, ya. Itu standar etika 15 ya. Nah, standar etika 16 itu isinya adalah arsitektur, seni, dan arsitektur konstruksi, ya. Nah, di standar etika ini arsitek harus bersikap terbuka dan sadar
harus bersikap terbuka untuk memadukan arsitektur dengan seni-seni terkait dan selalu berusaha menumbuh kembangkan ilmu dan pengetahuan. Tadi untuk selalu berkembang, ya. Itu standar etika 16. Nah, kita masuk ke kaidah dasar yang kedua. Kaidah dasar yang kedua ini isinya adalah kewajiban arsitek terhadap masyarakat, ya. Arsitek memiliki kewajiban kemasyarakatan, ya, untuk mendalami semangat dan inti hukum serta peraturan terkait dan bersikap mendahulukan kepentingan masyarakat umum. Ini yang menjadi catatan, mendahulukan kepentingan masyarakat umum. Ya. Oleh karena itu di dalam praktek berarsitektur kemarin kita sudah membahas, ya, dalam kaitannya dengan hukum serta peraturan terkait ini, ya. Kita sudah membahas pada saat kita berprofesi sebagai arsitek, ya, ada aturan-aturan yang mengikat kita. Ada aturan-aturan yang kemudian membatasi kita, ya. Sebagai salah satu contoh tadi yang sudah kita bahas kaitannya dengan difabel. Nah, kaitannya dengan difabel itu juga pemerintah sudah bikin aturan. Ya, salah satunya misalnya, ya, setiap bangunan umum itu harus ada fasilitas untuk difabel. Misalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi sirkulasi. Dalam bentuk apa lagi? Misalnya dalam bentuk pada saat orang yang menyandang difabel ini pada saat ada di dalam gedung dia mau ke belakang, ya. Nah, kamar mandinya harus Anda sediakan, harus ada kamar mandi yang khusus untuk difabel, ya, karena kamar mandi untuk difabel itu beda dengan kamar mandi untuk orang yang normal, ya. Ya, itu yang kaitannya dengan kewajiban terhadap masyarakat. Nah, kaidah dasar 2 ini kemudian ada standar etikanya. Standar etika 21, ya, itu kaitannya dengan tata laku. Arsitek wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan. Nah, wajib, ya, wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan. Ini yang kemarin sudah kita bahas pada saat berpraktek berarsitektur ada banyak aturan. Nah, kita wajib mengikuti itu. Di standar etika 21 diterjemahkan lagi ke kaidah tata laku 2101. Ya, dalam menjalankan profesinya arsitek mematuhi hukum. Nah, mematuhi hukum itu tentu saja adalah kaitannya dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tunduk pada kode etik dan kaidah tata laku profesi. Kalau Anda berpraktek di Indonesia, ya, Anda harus tunduk ke kaidah tata lakunya IAI. Kalau Anda nanti berpraktek internasional, ya, Anda harus tunduk patuh kepada kode etiknya UIA. Ya. Tidak dibenarkan bertindak ceroboh. Tidak dibenarkan bertindak ceroboh dan mencemarkan integritas. Ya. Ini kaitannya dengan tata laku, ya. Kemudian kaidah tata laku yang kedua, terjemahan dari standar etikanya 21, ya. Yang kedua adalah arsitek, ya, tidak akan menyampaikan maupun mempromosikan dirinya. Ini dulu juga ada di UIA ini, ya. Di etika profesinya UIA ini juga muncul dulu. Tidak akan menyampaikan maupun mempromosikan dirinya atau menjasa profesionalnya secara menyesatkan, ya, dan tidak benar atau menipu. Ini yang tidak boleh. Kemudian dalam kaidah tata laku 2103, arsitek tidak dibenarkan terlibat dalam pekerjaan yang bersifat penipuan atau merugikan kepentingan pihak lain. Ya. Itu yang harus dihindari oleh arsitek. Nah, kaidah berikutnya, kaidah tata laku 2104. Arsitek tidak dibenarkan menawarkan atau menjanjikan dan atau memberikan uang. Nah, ini kemarin yang di UIA juga ada. Memberikan uang atau pemberian lain kepada
ada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang bertujuan memperoleh proyek yang diminatinya. Jadi untuk mengejar pekerjaan, untuk memperoleh pekerjaan, kita dilarang menggunakan cara dengan ya, memberikan uang atau memberikan barang, ya, kemudian pemberian dalam bentuk yang lain ya, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, memberikan uang itu masuk ke dalam suap, pemberian barang masuk ke gratifikasi. Mungkin kalau kita lihat contoh realnya sekarang ya, yang sedang ditangkap oleh KPK ya, itu Rafael Alun itu, ya, itu diselidiki atau dijadikan tersangka dalam kasus gratifikasi. Ya. Pemberian lain ini, pemberian lain kalau bukan uang kan berarti barang, bisa juga barang. Misalnya Anda mengejar satu pekerjaan, kemudian Anda memberikan mobil misalnya ke orang yang menentukan pemenang misalnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan. Ya. Itu namanya gratifikasi. Nah, gratifikasi itu melanggar hukum. Ya. Nah, dalam kasusnya si Rafael yang sekarang baru diselidiki oleh KPK, ya kita nggak tahu apakah pemberi gratifikasi itu nanti juga akan ikut dijadikan tersangka. Ya. Kalau pemberian uang, kasus suap, ya, sudah banyak contoh. Pemberi uangnya itu dijadikan tersangka. Nah, yang gratifikasi itu baru sekarang kasusnya si Rafael itu. Kita ikuti saja apakah itu kemudian pemberi barangnya itu akan dijadikan tersangka. Ya, kita belum tahu itu. Nanti coba Anda ikuti saja proses perkembangannya ya di lapangan. Berikutnya adalah kaidah tata laku 2105. Ya. Yang isinya sebetulnya adalah apabila dalam proses pengerjaan proyeknya, arsitek mengetahui bahwa keputusan yang diambil oleh pengguna jasa melanggar atau bertentangan dengan hukum serta kaidah yang berlaku dan mengancam keselamatan masyarakat umum, maka arsitek wajib mengingatkan dan menyarankan. Atau bahkan yang paling ekstrim wajib menolak. Jadi Anda bisa menolak, ya. Menolak apa? Menolak perintah dari pengguna jasa. Kalau apa? Kalau perintahnya itu ya melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum. Ya. Anda sudah tahu kalau itu salah ya Anda jangan ikuti. Nanti kasusnya seperti kasusnya kemarin siapa dia? Yang kepolisian itu loh. Sambu ya, kasusnya si Sambu. Ya. Si Sambu memerintah kepada anak buahnya yang pangkatnya lebih rendah. Anak buahnya kan sebetulnya tahu itu salah, tapi dia nggak berani menolak. Nah itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau Anda sudah tahu, Anda sebagai arsitek sudah tahu apa yang diminta pengguna jasa itu melanggar hukum, jangan diikuti. Anda pertama kali Anda ingatkan dulu, Anda ingatkan, Anda sarankan. Kok masih berpegang teguh pada pelanggaran hukumnya tadi ya, Anda bisa menolak, ya, menolak untuk mengikuti permintaannya pengguna jasa. Ya, dengan menolak memang kemudian konsekuensinya bisa diputus kontrak. Nah, itu konsekuensi kita sebagai arsitek, ya. Karena kalau misalnya Anda tahu itu melanggar hukum, kemudian Anda masih kerjakan itu, maka kalau nanti ketahuan karena melanggar hukum tadi ya, arsiteknya bisa dijadikan tersangka. Ya. Karena apa? Karena dia tahu itu melanggar hukum, tapi dia mengerjakan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Kemudian kaidah tata laku 2104 ya. Tidak dibenarkan menawarkan, menjanjikan dan atau memberikan uang. Oh, ini tadi sudah ya. Kaidah tata laku ini sudah.
masuk ke standar etika 22, pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum. Arsitek selayaknya di sini menggunakan istilah selayaknya. Selayaknya itu tidak wajib ya, melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat. Ya. Kalau Anda tinggal di kampung kan mesti banyak kegiatan. Nah, kita diharapkan melibatkan diri dalam kegiatan itu. Ya. Kemudian masuk ke kaidah dasar yang ketiga, kewajiban kepada pengguna jasa. Kita sebagai penyedia jasa mempunyai kewajiban terhadap pengguna jasa kita. Ya. Ya. Itu diatur dalam standar etika 31, ya, di mana isinya adalah kompetensi. Standar etika 31 kompetensi ya, tugas kita sebagai arsitek harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab, cakap dan kepakar, ya, memiliki kecakapan dan memiliki kepakaran. Ya. Nah, standar etika ini diatur dalam kaidah tata laku 3101. Ya. Arsitek harus melengkapi diri dengan sertifikat profesi arsitek. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Anda kalau mau berprofesi harus punya sertifikat profesi arsitek, ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini sudah diatur dalam undang-undang arsitektur, undang-undang arsitek. Untuk mendapatkan sertifikat itu carinya di mana? Carinya di IAI. Kemudian yang berikutnya kaidah tata laku 3102, arsitek hanya akan menerima penunjukan akan suatu pekerjaan jika ia mempunyai kualifikasi. Jika ia mempunyai kualifikasi. Ya. Jadi misalnya contohnya begini, kalau Anda ditunjuk untuk mengerjakan satu pekerjaan, ya, Anda harus mengukur diri, saya mampu nggak ini? Ya. Bisa nggak nih saya mengerjakan pekerjaan ini yang diserahkan ke saya? Itu yang dimaksud dengan harus mempunyai kualifikasi. Ya. Tapi di dalam prakteknya kadang-kadang begitu Anda ditawari satu pekerjaan langsung diterima itu. Biasanya tidak berpikir apakah kemudian itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kualifikasi yang Anda miliki. Ya. Biasanya kita berpikir yang penting pekerjaannya kecekel dulu, ketangkep dulu pekerjaannya. Masalah nanti siapa yang mengerjakan, cari orang. Biasanya seperti itu. Ya. Tapi yang betul harusnya ya, kalau Anda ditawari pekerjaan, Anda harus melihat diri sendiri, mampu nggak saya mengerjakan itu? Punya nggak saya kualifikasi pekerjaan itu? Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah tata laku 3102 ini. Ya. Berikutnya, kaidah tata laku 3103. Arsitek harus selalu meningkatkan kecakapan. Ya. Ini hampir sama seperti yang di depan tadi ya. Meningkatkan kecakapan dan kepakarannya dengan mengikuti program pengembangan profesi. Biasanya tadi dalam bentuk seminar, dalam bentuk workshop, dalam bentuk pelatihan, dan lain sebagainya. Kaidah tata laku yang ke-3104, tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap. Ya. Tetap menjaga kemandirian. Jadi kita tidak bisa diintervensi. Arsitek tidak bisa dan jangan mau diintervensi. Ini dalam rangka untuk menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan ya bersikap. Ya.
Tadi sampai mana, Dek? Tadi, Dek? Halo, Imbalan jasa, Pak. imbalan jasa. Ini kaidah tata laku 3106 ya. Jadi kaitannya dengan imbalan jasa, saya sarankan pekerjaan sekecil apapun ya, sebaiknya ada kontrak ya. Kalau pekerjaan kecil ya kontraknya nggak perlu tebel-tebel lah, mungkin bisa dibuat dalam bentuk satu lembar ya. Ya. Kesepakatan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa supaya
terhadap profesi. Kewajiban yang kita miliki adalah kita wajib menjaga dan menjunjung tinggi integritas. Oleh karena itu biasanya kalau ada satu pekerjaan, kadang-kadang ada surat pernyataan fakta integritas, ya. Itu adalah surat yang dibuat ya untuk menjunjung tinggi integritas. Integritas apa? Integritas kita terhadap pekerjaan itu. Ya. Nah, kaidah dasar 4 ini diwujudkan di atas akhirnya sudah ada kejujuran dan keadilan ya. Arsitek wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Ya. Yang sudah kita pahami bersama di dalam agama kita kan kita harus bertindak jujur dan adil gitu ya. Nah, standar etika 41 diterjemahkan lagi ke kaidah tata laku 4101. Arsitek yang mengetahui adanya kelalaian ataupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh teman sesama arsitek ya, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, kebenaran atau kemampuan arsitek wajib menyampaikan atau melaporkannya kepada Dewan Kehormatan IAI. Tadi di atas pada saat kita bicara tentang pelanggaran ya itu ada ini. Kalau Anda tahu ada pelanggaran etika, ada pelanggaran profesi, ada pelanggaran kaidah tata laku, Anda harus melaporkan itu kemana? Ke Dewan Kehormatan IAI. Yang berikutnya, arsitek tidak dibenarkan menandatangani atau mengesahkan ada di tanggung jawabnya. Ya. Jadi misalnya Anda diminta untuk tanda tangan, tapi Anda tidak tahu apa-apa, ya itu tidak boleh. Apakah kejadian seperti itu di lapangan sering terjadi? Ya ada, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada yang terjadi seperti itu. Salah satu contoh misalnya ya, kalau Anda dipinjam nama, misalnya Anda tidak punya sertifikat arsitek, ya. Padahal pekerjaannya membutuhkan syarat harus pakai sertifikat arsitek, misalnya Anda pinjam nama yang mengerjakan Anda, tapi Anda tidak punya sertifikat. Maka arsitek yang punya sertifikat itu harusnya dia tidak berhak menandatangani ya, baik gambar, dokumen atau laporan yang lain. Ya. Kalau Anda pinjam nama ya usahakan orangnya itu ikut terlibat. Orangnya yang dipinjam namanya ikut terlibat, meskipun persentasenya kecil, tapi dia tahu, ya. Sehingga pada saat dia datang, ya, ada konsekuensinya, dia harus tahu. Yang berikutnya, kaidah tata laku 4103, arsitek dalam kapasitas profesionalnya tidak boleh secara sadar membuat pernyataan yang keliru atau fakta material. Membuat pernyataan yang keliru secara sadar ya. Nggak boleh. Kalau membuat pernyataan keliru secara sadar itu kan berarti menipu. Ya. Berikutnya, standar etika 42, ya, citra dan integritas. Arsitek berkewajiban meningkatkan citra dan integritas keprofesionalannya. Ya. Caranya gimana? Melalui tindakan-tindakan keteladanan. Pada saat dia mengerjakan proyek, harusnya baik, harus bagus, harus tepat waktu, dalam rangka meningkatkan citra dan integritas tadi. Kemudian kaidah tata laku 4201, arsitek tidak dibenarkan membuat pernyataan. Pernyataan yang seperti apa? Yang menyesatkan, keliru atau palsu, ya, mengenai kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja atau penampilan kerjanya. Jadi Anda kemudian biasanya pada saat Anda mencoba meraih pekerjaan, Anda disuruh untuk membuat pengalaman kerja. Nah, pada saat membuat pengalaman kerja, tidak boleh Anda menuliskan pengalaman kerja yang tidak Anda lakukan. Biasanya itu di lapangan sering terjadi ya, supaya pengalaman kerjanya meyakinkan, supaya menang proyek, pengalaman kerjanya ditambah semakin banyak misalnya. Nah, itu nggak boleh.
Yang terakhir, kaidah tata laku 4202, wajib berusaha sewajarnya untuk menekankan agar pihak-pihak di bawah pengawasannya memahami serta mentaati kaidah dan kode etik yang dianutnya. Saya kira ini sudah cukup jelas ya. Yang berikutnya, standar etika 43, pengembangan diri. Ini yang tadi kita tidak boleh puas dengan apa yang mengembangkan diri kita. Itu diterjemahkan dalam kaidah tata laku 4301. Ini cukup jelas saya kira kaidah tata laku mana tadi ya? 4302 ini juga sudah cukup jelas. Standar etika 44 kemitraan. Kalau kita ingin bermitra harus dengan orang yang memiliki kompetensi. Ya. Nah, kemitraan ini diterjemahkan ke kaidah tata laku 4401. Ini sudah cukup jelas. Nah, yang terakhir kaidah dasar 5 ya. Ya, kaidah dasar 5, kewajiban terhadap teman sejawat. Ya, teman sejawat itu teman sesama profesi ya. Di mana di standar ini diturunkan menjadi standar etika 51 ya. Kita harus punya semangat kesejawatan ya antar sesama arsitek ya. Kemudian kaidah tata laku 5 itu ini juga sudah cukup jelas. 5102 sudah cukup jelas ya. 5103 juga sudah jelas. Kita masuk ke standar etika 52, pengakuan kesejawatan. Arsitek tidak dibenarkan berusaha menggusur arsitek lain. Nah, ini kita tidak boleh ya menggusur teman sesama arsitek dalam suatu penunjukan pekerjaan. Misalnya ada suatu pekerjaan yang sudah dipegang oleh arsitek A, kemudian arsitek B ini ngompori sama pengguna jasa supaya arsitek A-nya diganti misalnya. Nah, itu enggak boleh. Ya. Pengakuan kesejawatan. Ya. Pengakuan kesejawatan ini standar etika 52 diterjemahkan ke kaidah tata laku 5201. Apabila didekati dan ditawari oleh seorang pemberi tugas untuk melaksanakan suatu proyek atau jasa profesional yang diketahuinya masih dalam penunjukan arsitek lain, maka memberitahu arsitek yang bersangkutan. Ya. Jadi kita tidak boleh merebut pekerjaan dari arsitek lain dengan cara yang tidak jujur. Ya. Kaidah tata laku 5202 ini cukup jelas. Ini juga cukup jelas. 5204 juga sudah jelas. Masuk ke standar etika 53, imbalan jasa yang sepadan. Arsitek dihargai sesuai dengan lingkup cakupan jasa yang diberikan. Ini yang kadang-kadang di lapangan yaitu sulit. Oleh karena itu saya menyarankan untuk selalu ada kontrak tadi. Harus ada kontrak. Di dalam klausul kontrak ada yang bicara tentang jasa, imbalan jasa. Ya. Supaya kita sama-sama enak dengan pengguna jasa. Apalagi kalau pengguna jasanya adalah teman sendiri, pengguna jasanya adalah orang yang sudah kita kenal. Nah, itu kita biasanya pakai U. Ya. Ini sudah cukup jelas saya kira. Nah, standar etika 54, partisipasi dalam sayembara ya. Arsitek dibenarkan berpartisipasi dalam suatu sayembara. Karena biasanya sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan itu yang diawali dulu dengan sayembara. Nah, nanti pemenang sayembaranya biasanya diminta untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kalau di dalam sayembara kan biasanya
produk yang diminta itu biasanya sebatas pada denah tampak potongan atau dengan perspektif misalnya, belum sampai ke gambar detail. Nah, biasanya nanti yang membuat gambar detailnya adalah pemenangnya tadi. Jadi kita dibenarkan untuk berpartisipasi dalam sayembara. Standar etika 54 diterjemahkan ke 5401. Arsitek tidak dibenarkan mengikuti suatu sayembara arsitektur yang telah dinyatakan oleh IAI sebagai tidak layak diikuti. Ini sudah cukup jelas ya. Arsitek apabila ditunjuk sebagai penilai dalam suatu tender atau sayembara harus bertindak sesuai dengan kapasitasnya. Ya, saya kira itu sudah cukup jelas. Nah, standar etika 55 ini kaitannya dengan penilaian kita terhadap teman sejawat kita, terhadap arsitek yang lain. Ya. Itu diatur dalam, diterjemahkan lagi ke kaidah tata laku 5501 ya. Memberikan opini. Ini saya kira sudah cukup jelas 5501. Nah, yang terakhir isi dari etika profesinya IAI adalah good governance. Ya. Prinsip-prinsip good governance tadi sudah ada di atas ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya ini tadi yang sudah kita bahas. Ya. Ada 6 ini prinsip-prinsip good governance. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita kali ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Mungkin cukup Pak dari saya. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya untuk kuliah kita kali ini, saya cukupkan sekian dulu ya. Kita masih punya sekali lagi pertemuan di minggu depan. Ya, hari Jumat minggu depan kita masih ketemu sekali lagi. Ya. Setelah itu baru Anda mulai masuk ke tahapan minggu tenang ya, untuk mulai mengikuti UTS tanggal 2 Mei. Ya. UTS-nya dimulai tanggal 2 Mei. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya.